Abdurrahman Wahid dilahirkan dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil pada 7 September 1940. Beliau lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Beliau adalah politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari pemilu tahun 1999 hingga pemakzulannya pada tahun 2001. Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Beliau adalah putra Menteri Agama Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Hasyim Asy'ari. Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid dikenal dengan kebijakannya yang tidak menentu dan pemikirannya yang visioner. Pengaruhnya terhadap reformasi Indonesia mencakup pembebasan pers yang lebih besar. Hal ini ditandai dengan pembubaran Kementerian Penerangan pada 1999. Abdurrahman Wahid berperan penting dalam mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek. Hingga tahun 1998, perayaan Tahun Baru Imlek oleh keluarga Tionghoa dibatasi secara khusus hanya di dalam rumah. Pembatasan ini dilakukan pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang membatalkan instruksi sebelumnya. Wahid juga menjadikan Konfusianisme sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia pada tahun 2000 dan melindungi hak-hak minoritas di Indonesia. Selain berperan penting dalam hal-hal humanisme, Gus Dur juga dianggap wali oleh kebanyakan orang. Sebenarnya apa itu wali? Dalam bahasa Arab, kata wali berarti orang yang dipercaya, pelindung, pemimpin, teman dekat, atau kekasih. Ini merujuk kepada firman Allah, "Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." Kata waliullah yang berarti kekasih Allah secara mendasar digunakan oleh masyarakat Nusantara dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya." Perjalanan wali di tanah Nusantara memang punya sejarah yang panjang, dari mulai Wali Songo dan begitu banyak wali lainnya yang memang belum teridentifikasi. Tanda-tanda kewalian Gus Dur mulai dirasakan oleh masyarakat dan para tokoh. Gus Dur disebut wali karena memang ada tanda-tanda kewalian dalam diri beliau. Pada dasarnya, keberadaan wali itu mengemban tugas masing-masing. Nah, dan di setiap zaman memiliki problemnya tersendiri. Demikian pula dengan konteks kewalian. Setiap zaman memiliki walinya sendiri yang membantu masyarakat menyelesaikan problemnya. Menurut asisten Gus Dur yang bernama Bambang, dia sangat meyakini bahwa Gus Dur adalah wali. Kata Bambang, "Saya percaya beliau itu wali. Beliau tidak seperti lazimnya manusia biasa. Ketokohannya luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak sipil rakyat. Saya menganggap beliau wali dalam konteks zaman kekinian," kata Bambang. Menurutnya, apa yang diperjuangkan Gus Dur jika dibandingkan dengan Wali Songo hanya beda zaman saja. Maksud dan tujuan yang disampaikan tidaklah berbeda. Jika dulu menyebarkan Islam, kini memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM. Bambang bahkan juga melihat kemungkinan bahwa ayah dan kakek Gus Dur yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga seorang wali dalam konteks zamannya. Seorang Gus Dur mampu memimpin umat dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak sipil, hak demokrasi, HAM, dan hak minoritas. Kalau sekarang ada yang menganggap beliau seorang wali, maka tidak aneh, kata Bambang. Dalam kondisi terjadinya beberapa kerusuhan yang melibatkan agama seperti saat ini, orang baru sadar, baru ingat sama Gus Dur. Gus Dur sangat diperlukan bangsa ini dalam situasi sekarang, imbuhnya. Dalam situasi yang kalut seperti ini, ia selalu ingat Gus Dur merupakan orang yang paling dicari wartawan untuk dimintai tanggapan dan pernyataannya. Gus Dur konsisten membela yang lemah tanpa kekerasan. Inilah yang selalu diperjuangkan beliau.
Mengenai aspek mistis Gus Dur, ia mengetahuinya saat menemaninya berziarah. Saat itu seperti terjadi komunikasi antara dia dengan orang yang diziarahi. Saya beberapa kali melihat kayaknya terjadi komunikasi, tetapi kita tidak bisa dengar. Ya, wallahu a'lam, apa yang sedang dibicarakan. Itulah yang kita tangkap dari ziarah-ziarah itu. Dalam kesaksian Bambang, Gus Dur seolah-olah bisa berbicara dengan makam yang ia ziarahi. Ia juga memiliki pengalaman menarik yang selalu diingatnya. Seminggu sebelum meninggal, Gus Dur bercerita bahwa ia bermimpi bertemu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan diberi tugas membersihkan lantai yang kotor. Dalam mimpinya tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga meminta agar seminggu kemudian Gus Dur datang ke Jombang, dan ternyata seminggu kemudian ia wafat dan dimakamkan di Jombang. Ini saya dengar langsung dari beliau, kata Bambang meyakinkan. Gus Dur dianggap sebagai wali berbagai agama. Peneliti NU asal Belanda, Martin van Brussen, memiliki banyak pengalaman tentang beberapa aspek luar biasa dari Gus Dur. Meski demikian, ia memaknainya sebagai bagian dari kecerdasan luar biasa yang dimiliki Gus Dur. Gus Dur seorang yang sangat rasionalis, tetapi secara bersamaan ia juga sangat percaya berbagai hal yang tidak masuk akal. Beliau adalah wali gaya Jawa, bukan gaya Timur Tengah. Nyeleneh, memiliki ilmu laduni, bisa mengetahui yang orang tidak tahu, kata peneliti itu. Dalam beberapa kali kesempatan diskusi, ia sering melihat Gus Dur tertidur. Tetapi kemudian ia bangun sebentar dan melontarkan pertanyaan yang pas, lebih cerdas dari pertanyaan orang lain yang menyimak dengan tekun. Suatu kali ia juga pernah meminta Gus Dur untuk memberi kata pengantar buku yang ditulisnya. Ketika itu Gus Dur sudah tidak bisa melihat, dan ia yakin tidak ada yang membacakan bukunya untuk Gus Dur sebagai bahan menulis kata pengantar. Namun ia mampu menulis kata pengantar yang isinya persis seperti yang dimaksud dalam kandungan buku tersebut. Sebagai gambaran atas kecerdasan Gus Dur, ia mengungkapkan dalam kunjungan ke berbagai pesantren di Jawa. Gus Dur bisa mengingat nama-nama yang ia datangi sampai hal-hal detail dan tidak pernah salah. Ia selalu dengan akrab menanyakan aspek keluarga para kiai, sehingga hubungannya menjadi sangat intim dan pribadi. Saat menjelang reformasi, Gus Dur bertemu dengan Xu Rang, keturunan Cina yang sangat percaya Gus Dur akan melindungi. Padahal mereka tahu Gus Dur adalah orang yang memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia. Ia juga bertemu seorang pendeta Katolik yang mengatakan Gus Dur itu dianugerahi kelebihan yang luar biasa oleh Allah. Karena dalam agama Katolik juga mengenal konsep kewalian. Sehingga banyak orang yang memanggil Gus Dur wali dari semua agama. Di balik kewaliannya itu ada juga sebuah kesaksian yang menyebutkan bahwa Gus Dur pernah disantet. Walaupun pernah disantet, tapi beliau tidak dendam. Begini ceritanya, ketika Gus Dur terkena stroke tahun 1998 lalu, banyak orang mencoba membantu dengan berbagai cara, termasuk dengan pengobatan alternatif. Salah satu pengobatan alternatif yang dicoba adalah pemijatan. Dr. Bina Suhendra, salah seorang keturunan Tionghoa pengagum Gus Dur, memperkenalkan seorang tukang pijat asal Bali yang terkenal bisa menyembuhkan penyakit stroke dengan memijat. Akhirnya ahli pijat ini didatangkan dari Bali, seorang ibu-ibu yang sudah cukup berusia. Ia memijat Gus Dur pada bagian-bagian yang memerlukan penanganan karena kondisi syaraf yang lemah. Di tengah-tengah memijat kaki Gus Dur, tiba-tiba ibu tadi terlempar jatuh dan tangannya memerah seperti terkena setrika. Ia menjerit-jerit kesakitan meminta dicarikan bawang merah dan digosok-gosokkan ke tangannya untuk mengurangi panasnya. Sang ibu tadi bilang ada makhluk lain dalam tubuh Gus Dur yang mengganggu dan tidak bisa mengalahkannya sendirian. Karena itu, ia bercerita meminta bantuan anaknya yang tinggal di Lombok, yang juga memiliki kemampuan spiritual. Beberapa waktu kemudian, pasangan ibu dan anak ini datang kembali. Gus Dur diobati dan dimandikan. Lalu kedua orang itu bertarung dengan makhluk halus yang mengganggu Gus Dur. Akhirnya seekor serigala yang sudah tertatih-tatih dengan tubuh penuh luka pun keluar. Ini dibunuh saja atau dikembalikan kepada orang yang mengirim santet? Tanya ibu itu.
Dan Gus Dur pun menjawab, "Jangan dibunuh, biarin saja. Yang penting sudah keluar." Ibu itu pun langsung kagum pada Gus Dur. Walaupun Gus Dur kena santet, tapi beliau tidak dendam. Begitulah kisah tentang Gus Dur yang konon pernah mendapatkan santet mematikan. Sekian dari Mbah, tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.